kita kembali lagi membahas bagaimana mencikapi situasi ekonomi di tahun 2026. Kayaknya semakin berat ya. Jadi kita selain usaha yang online, kita juga bisa berusaha yang langsung real. Di antaranya yaitu yang mudah-mudah yang kita bisa kerjakan dan kita bisa jual, baik itu lewat outlet yang real maupun yang online lewat GoFood dan sebagainya. Kali ini kita akan mereaction bagaimana cara membuat dadar gulung. Kita ikuti dari resep Bu Malika ya. Terima kasih Bu Malika telah memberi pencerahan, dan ini kita akan sebarkan serta kita akan berlatih untuk supaya bisa membuat dadar gulung. Oke, kita lanjut ke videonya. Isi unti kelapa yang rasanya enak banget. Sekalian saya mau berbagi tips dan trik bagaimana cara saya membuat dadar gulung yang kulitnya berpori. Ada yang porinya halus, ada yang porinya kasar. Rahasianya bukan terletak pada resep, tapi pada bagaimana cara kita memasaknya. Nah, penasaran? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Nah, itu tadi awal dari prolog sebuah video dari Bu Malika, yaitu membuat dadar gulung yang kulitnya kasar, atau artinya itu kulitnya itu ada semacam bolong-bolong gitu guys, dan juga ada yang halus gitu. Nah, terutama apa yang kita adalah caranya atau gimana supaya metodenya itu kulitnya itu bisa bolong-bolong besar, apa ada seperti gelembung-gelembung gitu guys, atau yang lembut gelembung. Ayo kita ikuti. Kita buat unti kelapanya dulu ya. Di sini saya pakai gula aren 400 gram, boleh pakai gula merah. Tambahkan 200 ml air. Oke, 400 gram gula merah, 200 ml air ya, jangan lupa ya. 400 gram gula merah, 200 ml air. Lalu daun pandan ini saya pakai 2 lembar. Kemudian ada kayu manis untuk aromanya ya. Ini sekitar 10 cm. Ini saya patahkan dulu supaya aromanya keluar. Lalu kita masak. Resep unti ini sudah pernah saya share ya sebelumnya. Ini resep unti andalan saya suka banget rasanya. Mama saya juga suka banget kalau saya bikin unti ini, bolak-balik dia makan unti kelapanya. Nah, ini kita masak, tunggu sampai gulanya larut. Ini gulanya sudah larut, sudah cair semua. Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang lebih besar sambil disaring supaya ampasnya tidak terikut, karena biasanya gula itu ada ampas atau kotorannya ya. Oke guys, mungkin kalau rasanya kurang manis, karena gula Jawa itu biasanya manisnya kurang ya, itu bisa campuri dengan gula putih ya. Nanti kita coba kita rasakan ya. Bahkan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk dulu, kemudian masukkan kelapa parut. Saya pakai kelapa parutnya 1 butir, beratnya 500 gram. Pilih kelapa yang... Nah, ini 1 butir 500 gram ya. Jadi 500 gram itu ya setelah diparut ya. Agak muda ya, dan parutnya diparut kasar, kemudian aduk, biarkan gula dan kelapanya menyatu, tercampur merata. Daun pandan dan kayu manis yang tadi ini saya masukkan lagi ya, supaya aromanya lebih keluar, lebih strong, karena tadi waktu kita masak dengan gula merah kan tidak terlalu lama ya. Nah, unti kelapa ini kita masak sampai kadar airnya berkurang, sampai betul-betul menyusut airnya, supaya nanti untinya itu pulen dan tahan lama. Jadi walaupun berhari-hari di suhu ruang tidak akan rusak.
Nah, seperti ini sudah cukup ya, ini sudah matang. Teman-teman bisa lihat kalau ditekan terlihat padat. Nah, ini coba kita ambil, kita bulat-bulatkan seperti ini, bisa dibentuk ya. Nah, matikan kompor, kita tunggu untinya sampai dingin. Lanjut kita buat. Nah, mungkin caranya itu ada yang parutan kelapa tadi sebelum dicampur ke ke gula tadi ya, yang udah direbus, itu bisa juga dikeringkan dulu kelapanya guys, itu katanya yang lebih enak. Makanya kita akan eksperimen ini, dan nanti kita akan semua usaha-usaha dari belajar ini kita akan ikutin terus. Kemudian kita akan setiap hari akan upload hasilnya serta jualannya seperti apa guys. Oke, lanjut. Buat adonan kulitnya, siapkan wadah. Kemudian ini kita ambil tepung terigu. Nah, ini bikin kulitnya guys, segitiga biru ya. Saya pakai tepung terigunya setengah kilo atau 500 gram ya. Tambahkan 1 sendok teh garam, ini saya aduk dulu. Masukkan 1 butir telur, kemudian air. Ini saya pakai airnya 1200 ml. Kita aduk supaya tercampur rata. Masukkan airnya bertahap saja ya. Untuk air ini kalau teman-teman mau ganti dengan santan silahkan, atau mau pakai jus pandan, mau dicampur jus pandan juga boleh. Nah, kalau ini saya pakai air aja semuanya ya, karena ini nanti isiannya kan pakai unti kelapa, untinya sudah enak, sudah gurih, jadi ini saya nggak pakai santan lagi. Terus untuk jus pandan saya tidak pakai karena saya nanti pakai pasta pandan aja, jadi terserah teman-teman aja ya. Terakhir ini saya tambahkan pasta pandan, saya pakai merek Tofiko ya, ini pandan wangi. Menurut saya ini aromanya wangi banget, sudah seperti pandan asli. Terus warnanya juga cakep, sesuai dengan selera saya. Ini kita tambahkan secukupnya sampai kita dapatkan warna yang diinginkan ya. Pasta pandan. Kalau sudah, tinggal kita saring aja adonannya supaya tekstur adonannya itu lebih halus, tidak ada yang bergerindil. Seperti ini adonan kulitnya, teman-teman bisa lihat sendiri tingkat keencerannya. Ini sudah siap, tinggal kita buat kulit dadarnya. Panaskan teflon, saya pakai teflon yang diameternya 20 cm. Oles dulu dengan sedikit minyak dengan menggunakan tisu seperti ini. Sebelum adonannya dituang, aduk-aduk dulu supaya rata, tidak ada endapan. Pastikan teflonnya sudah panas. Kalau sudah panas, baru kita tuang adonannya, kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini. Kalau adonannya dituang pada saat teflonnya belum panas, nanti kulit dadarnya itu mulus, tidak berpori. Jadi tergantung dari suhu teflonnya ya. Makin panas suhu teflonnya, maka pori-pori yang terbentuk akan makin besar. Nah, ini saya pakai apinya cenderung kecil aja karena saya mau porinya itu yang kecil-kecil saja. Jadi tergantung teman-teman maunya seperti apa, tinggal diatur aja suhu dari teflonnya ya. Kalau pinggirannya sudah lepas seperti ini dan warnanya tidak ada yang putih lagi, artinya sudah matang, langsung diangkat aja. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, itu apinya kecil guys, kecil, biar matang, ratanya matang. Nah, tadi adonan dari kulit dada tadi itu sebenarnya kalau ditambah dengan santan kara atau apa itu mungkin lebih enak juga. Jadi nanti satu tambahnya ditambah santan, kemudian yang tadi yang adonan yang kelapa tadi itu sebaiknya dikeringkan dulu. Oke, lanjut.
Kulitnya berpori, porinya kecil-kecil, halus, dan susunannya itu rapi. Karena tadi kita suhunya tidak terlalu panas dan juga olesan minyaknya tipis-tipis aja. Lanjut, saya buat lagi dengan cara berbeda. Ini minyaknya saya oles pakai kuas, jadi pakai minyaknya lebih banyak. Tunggu sampai teflonnya betul-betul panas, lebih panas dari yang pertama tadi, supaya pori-porinya lebih besar. Teman-teman bisa besarkan sedikit api kompornya atau tunggu aja sampai teflonnya betul-betul panas baru dituang adonannya. Pada saat dituang akan terdengar bunyi mendesis. Nah, bisa kelihatan langsung ya pori-porinya pada saat adonannya dituang. Bisa nggak sih teflonnya nggak usah dioles minyak? Jawabannya bisa banget, karena pori tergantung dari suhu teflon bukan minyak. Tapi saya pribadi lebih suka kalau dioles minyak karena kulitnya terlihat lebih mengkilap, lebih lembut, kenyal, jadi cantik gitu ya. Kalau tidak dioles minyak, kulitnya itu akan kering, warnanya buram, tidak merata, jadi kurang cantik. Nah, ini dia hasil yang kedua. Bisa teman-teman lihat pori-porinya itu besar, kasar, tidak teratur, bergelombang gitu ya kelihatannya. Kulitnya sudah selesai di dadar semua. Kita bandingkan hasilnya. Yang ini yang dioles minyak tipis-tipis, teflonnya panas tapi tidak terlalu panas. Hasil porinya kecil-kecil, halus, dan rapi banget. Sedangkan yang dioles minyak banyak, suhu teflonnya lebih panas. Ini hasil porinya besar-besar, kasar, bergelombang. Kelihatan seperti bopeng-bopeng gitu ya. Sekarang tinggal kita isi kulit dadarnya dengan unti kelapa yang sudah. Nah, tinggal pilih mana yang halus atau yang kupeng-kupeng. Ya, kelihatannya menarik yang kupeng-kupeng. Jadi itu tadi rahasianya di suhunya aja sama kadar minyak yang dioleskan, guys. Oke, lanjut. Bagaimana cara menggulungnya ya? Sudah kita buat tadi. Ini untinya sudah dingin. Ambil sekitar 1 sendok makan unti kelapanya, letakkan di atas kulit. Lalu pinggiran kulitnya kita lipat seperti ini, sama seperti kalau kita melipat amplop. Kemudian gulung sambil sedikit dipadatkan. Nah, ini dia hasilnya. Dadar gulungnya sudah jadi. Lanjut buat lagi dadar gulungnya sampai semua kulit dan untinya habis. Ini takaran unti dan kulit dadarnya pas banget ya. Jadi pas kulit dadarnya habis, untinya juga habis. Jadi tidak ada yang bersisa. Sudah selesai semua digulung, hasilnya lumayan banyak, kurang lebih 45 dadar gulung. Nah, teman-teman suka yang seperti ini yang pori-porinya kasar, atau yang seperti ini yang pori-porinya halus? Semua tergantung selera ya. Saya pribadi lebih suka dadar gulung itu yang kasar, kulitnya itu pori-porinya besar. Menurut saya lebih cantik. Kita coba dulu ya, bismillah. Rasanya enak, kulitnya lembut dipadu dengan untinya yang legit, pulen. Pokoknya ini enak banget. Teman-teman harus cobain ya. Oke guys, jadi tadi Ibu Malika itu 1 butir kelapa, kemudian kalau nggak salah 400 gram terigu ya. 200 gram atau 400 tadi kita coba tadi berapa gram tadi. Bawang, nah. Saya pakai tepung terigunya setengah kilo atau 500 gram ya. Tambahkan 1 sendok teh garam. Ini saya aduk dulu. 45 biji. Masukkan 1 butir telur, kemudian air. Ini saya pakai airnya 1200 ml. Kita aduk supaya tercampur rata. Masukkan airnya bertahap saja ya. Untuk air ini kalau teman-teman mau ganti dengan santan silahkan, atau mau pakai jus pandan, mau dicampur jus pandan juga boleh. Nah, kalau ini saya pakai air aja semuanya ya,
Karena ini nanti isiannya kan pakai unti kelapa, untinya sudah enak, sudah gurih, jadi ini saya nggak pakai santan lagi. Terus untuk jus pandan saya tidak pakai karena saya nanti pakai pasta pandan aja. Oke guys, coba kita kalkulasi guys. Tadi 45 biji. Berarti modalnya berapa guys? Nggak tahu ini tepung itu berapa terigu itu. Anggap aja 20.000. Kelapanya 20.000, 40 guys. Kemudian gulanya 10.000, 50. Anggap BB-nya di angka 60-70.000. Kalau tadi kita jual anggap aja 2.000 lah, kali 4 ini 90 ya, lumayan sih 20.000, tapi dengan modal segitu ya 20% dapat lah. Kan modalnya 70.000, lakunya 90.000 ya, 20% lebih ya, 10% aja 7.000, 20% berarti 15 ya, 25% lah. Lumayan kalau untuk sehari-hari kita bisa nyetak 2 atau 3 kali ya, tinggal isi aja. Nah tentunya kalau ini kita mau omset besar ya otomatis kita titip ke warung-warung, atau mungkin untuk sementara test case ya kita jual sendiri lah. Karena kita juga mau jualan juga nasi ayam lodo yang kemarin sudah kita resen dan kelihatannya jalan, dan banyak orang-orang yang menanyakan guys, mana jajannya. Makanya kita coba resen ini, dan dengan resen ini kita jadi apa guys. Oke, silahkan mencoba. Terima kasih kembali dan selamat mencoba. Salam.